Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita belajar lagi bahasa Indonesia. Kita melanjutkan tema 7 di subtema 2 pemimpin idolaku, dan di subtema 3 ayo memimpin. Yang pertama, kita akan belajar tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat pesan dari teks pidato. Yang pertama, pertimbangkan waktu berpidato agar pendengar atau audiens tidak jenuh. Yang kedua, pidato disampaikan dengan bahasa yang lugas dan runtut. Dan yang ketiga, ketika mengucapkan pidato disertai dengan penekanan atau intonasi suara tertentu. Selanjutnya, langkah-langkah membuat teks pidato. Kenapa kita harus memperhatikan langkah-langkah membuat teks pidato? Agar mempermudah penyusunan ketika kalian membuat sebuah teks pidato. Yang pertama, tentukan maksud atau tujuan pidato. Yang kedua, amati pendengar dan situasi sekitar ketika kalian nanti akan berpidato. Yang ketiga, memilih topik pidato yang sesuai. Yang keempat, terlebih dahulu buatlah sebuah kerangka pidato. Dan yang kelima, menguraikan pidato tersebut secara detail. Pesan yang disampaikan dalam pidato ada dua. Yang pertama, pesan yang disampaikan secara langsung, biasanya dalam bentuk ajakan dan himbauan. Yang kedua, pesan yang disampaikan secara tidak langsung dalam bentuk pernyataan tersirat. Hal-hal yang harus diperhatikan waktu menyimpulkan pesan pidato. Yang pertama, pesan harus mencakup isi pidato yang disampaikan. Yang kedua, pesan bukanlah ringkasan pidato, tetapi berupa penafsiran pendengar terhadap hal-hal yang disampaikan oleh orator ketika berpidato. Hal-hal yang harus ada di dalam sebuah teks pidato. Yang pertama, gagasan pokok atau bisa juga disebut ide atau topik pidato. Yang kedua, tema. Yang ketiga, tujuan pidato. Dan yang keempat, pesan yang ingin disampaikan melalui pidato. Slide yang terakhir adalah cara menyimak pidato yang baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, fokus terhadap isi pidato. Yang kedua, kita harus mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik. Yang ketiga, hendaknya kita mencatat hal-hal yang penting dalam pidato. Selanjutnya, yang terakhir, kita bisa menuliskan kesimpulan dalam pidato yang sudah kita dengarkan tadi. Semuanya itu bertujuan agar audiens dapat memahami isi pidato serta pesan-pesan dalam pidato dapat tersampaikan dengan baik. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Untuk tugas yang pertama, buatlah sebuah teks pidato singkat andai kamu terpilih menjadi ketua kelas 6. Pidatomu tersebut harus terdiri atas salam pembuka, kalimat pembuka, isi pidato, kalimat penutup, dan salam penutup. Ikuti langkah-langkah pembuatan pidato yang sudah Ustazah terangkan dalam video pembelajaran yang lalu. Hasil difoto dan dikirim ke Walas maksimal jam 9 malam. Terima kasih. Semoga kalian tetap bisa menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.